Hahaha. Tidak menang lagi, bos. Kali ini aku tidak mau. Beri aku 10 lagi. Aduh, tidak menang. Hehehe, lihat, aku sudah bilang kan? Tidak menang lagi, hehehe. Menang, bos. 100.000. Sistem memperingatkan untuk tidak mengambil jalan pintas. Menerima. Sungguh ajaib, sepertinya aku harus mempelajarinya dengan seksama. Teks klasik. Sederhana. Aduh, Mas, lihat ini, aku bilang sama kamu ya, barang-barang antik ini semuanya pusaka keluarga saya. Sejujurnya, aku katakan padamu, nenek moyang keluargaku adalah Kaisar Taizong Li Ximin dari dinasti Tang. Baiklah, aku akan melihatnya. Silakan dilihat perlahan-lahan. Kemungkinan kita mendapatkan buahnya adalah 100%. Apakah ini semua barang asli? Tapi aku merasa ada yang tidak beres. Aku tahu mengapa semuanya 100%. Mungkin definisi barang antikku yang salah. Ini memang semuanya barang antik, tapi dinastinya berbeda-beda. Mungkin harganya tidak seberapa. Mas, saya bilang, kamu sudah berjongkok di sini setengah hari. Kau beli atau tidak? Aku lihat-lihat dulu. Jangan buru-buru, bos. Ini perlu jodoh. Ya, kemungkinanku menemukan barang langka di sini 0%. Benar saja, tidak ada barang langka. HMPH, Kak Xiao hati-hati ya. Kamu sanggup membayar ganti rugi ini? Oh, adik laki-laki datang. Hei. Silakan lihat-lihat. Barang antik perunggu 3 negara, porselen biru dan putih dinasti Qing. Dijamin setiap barang adalah koleksi yang bagus. Kau yakin semua ini asli? Lihat apa katamu, itu masih bisa palsu. Aku, si gemuk, sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia barang antik, tidak pernah berbohong. Baiklah, aku akan memeriksanya lagi. Berapa probabilitas saya membeli saham unggulan senilai lebih dari 10.000 di sini? 2,4%. Kedengarannya. Di sini ada pemegang saham yang berharga 100%. Saya mengerti. Pertanyaan yang diajukan berbeda. Probabilitas umpan balik sistem juga berbeda. Harus memikirkan cara untuk menemukan yang berharga itu. Mas. Ini ada yang kamu inginkan. Saya melihat ini semua. Tidak ada yang bagus. Tidak menarik. Uang bukanlah masalah, masih ada lagi. Lihatlah ini, kau kedipkan matamu. Benar ada. Ini semua adalah hasil jerih payahku dari. Ini dari kampung halaman, loh. Silakan lihat. Baiklah, saya akan memeriksanya lagi. Berapa probabilitas yang sebelumnya? 0%. Lalu yang ini, 0%. Bagaimana dengan yang ini? 0%. Pasti kamu. Harta karunku. Setelah mencari ke sana kemari, ternyata kamu ada di sini. Hahaha. Untung besar. Adikku, apakah kau tertarik dengan barang antik Tang Sace ini? Sejujurnya, ini kusembunyikan dengan harga yang sangat mahal. Jika kau benar-benar menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu dengan harga aslinya, 9.000. Jika kau tidak menawar, si gemuk pasti akan curiga. Bagaimana jika dia tidak mau menjualnya? Kalau begitu, bukankah aku sangat rugi? Harga ini membuatku berpikir ulang. Kukira itu apa? Sebutkan angka saja. Harga ini membuatku berpikir ulang. Kukira itu apa? Sebutkan angka saja. Aku membelinya seharga 4.000 dari bos. Tingkat keberhasilan 100%. Astaga, sudah 100%. Lalu bagaimana dengan 1.000? 80%. 2.000 juga berhasil. Oke. Hehehe, kurasa aku cocok denganmu. Anggap saja kita berteman. Barang seharga 70 yuan. Anak muda bodoh itu membayar 2.000 yuan untuk keramik rusak. Uang ini terlalu mudah didapat. Hehe. Tidak ada.
Ini juga tidak ada. Nona, apa yang kau cari, bos? Apakah Anda punya barang antik Tang Sacai? Oh, barang antik Tang Sacai ya? Ada. Aku mau beli seharga 10.000. Tidak, 50.000. Nona muda, berapa harga yang kau tawarkan? 50.000. 50.000. Jika kau merasa 50.000 tidak cukup, aku bisa menambah 50.000 lagi. Bisa juga aku tambah 80.000 lagi. Bukan tidak mungkin juga. Begini saja, 100.000 ya. Ah, 100.000. Ada apa ini, bos? Siang hari selalu bersama angsa, akhirnya juga dipatuk angsa. Bingung. 100.000 saya. Kalau begitu, paling banyak saya beri 150.000. 15 nak. Dengarkan aku. Baru saja barang antik Tang Sacai itu dibeli oleh seorang pemuda. Apa? Dibeli? Nak, tunggu aku sebentar. Aku akan segera kembali. Pemuda, bagaimana kalau 300.000? 300.000. 300.000. Anak ini benar-benar beruntung. Pak Tuali bahkan bersedia membayar 300.000 untuk barang temuannya ini. Bagaimana kalau 500.000? 500.000. Entah dari kios mana dia mendapatkannya. Kurasa, sekarang itu, bosnya pasti sudah sangat menyesal. Ah. Nak, saya lihat kau orang yang mengerti. Kau tahu nilai barang antik Tang Sacai. Sebutkan harganya. 800 juta rupiah sekaligus. Ini merepotkan. 800 juta, 100.000. Lauhu, ada apa denganmu? 800.000, 100.000. Lauhu, ada apa ini? Tapi bocah ini benar-benar beruntung ya. Lauhu, kurasa ini bukan dirimu. Jangan-jangan Tang Sacai ini kamu beli dariku. Tidak mungkin. Aku, Pangeran Gemuk, sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia barang antik. Bagaimana mungkin aku salah menilai? Jika barang ini memang berasal dariku, aku pasti tahu nilainya. Kalian setuju, kan? Benar juga ya, hahaha. 800.000 sekali bayar. 800.000. Saya ambil. 850.000. Ah, 850.000. Bos, Anda juga di sini. Tadi saya membeli barang antik Tang Sacai seharga 2.000 yuan di tempat Anda. Bisa terjual 850.000. Oh, Lauhu. Tidak menyangka. Bahkan Lauhu, yang paling cerdik dan pelit di seluruh pasar barang antik, pun pernah mengalami ini. Hahaha, kau harus menerima kekalahanmu. Aduh, nama baikku hancur. Nak, ini tidak benar. Aku sudah sepakat harga dengan pemuda itu. Apa maksudmu dengan tiba-tiba menyela seperti itu? Tuan, bukankah transaksi ini belum selesai? 860.000, 870.000, 880.000, 1 juta. Nona, apa hubunganmu dengan kakek Sun di kota selatan? Beliau kakek saya, tidak heran. Apakah kau cucu kesayangan Pak Tua Sun yang diceritakan guruku padaku? Ya, ini sungguh seperti air bah yang membanjiri kuil Raja Naga. Nak, barang antik Tang Sacai ini yang kau belikan untuk kakekmu, kan? Ya, saya yang membelinya untuknya. Aduh, kedua dewa kekayaan ini. Bisakah kita menunda pembicaraan keluarga ini sebentar? Barang antik Tang Sacai, apakah kalian masih mau beli? Tentu saja mau beli. Lalu, siapa yang akan membeli? Haha, berikan padaku. Naksun, mari kita bertukar nomor WeChat. Ya, siapa yang kau panggil Naksun? Naksun, kupikir kau sangat menyukai barang antik dan pedang kuno. Jadi lain kali aku akan mencari barang-barang antik untukmu. Aku tetap menghubungimu, Sun Yatu. Lain kali aku menemukan barang bagus, aku akan menghubungimu juga, Sun Yatu. Jangan terus memanggilku Sun Yatu, seolah-olah kamu jauh lebih tua dariku. Kalian berdua anak kecil. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Tunggu sebentar, biarkan aku menghitung. Ah, tahun 1997 ya. Aku sedang menghitung. Juni. Salah.
Mei ya, April tahun 17 ya. Aku pergi, sungguh, benarkah? Bagaimana kamu tahu? Dekati aku, nanti ku beritahu. Kau mendekat tapi tidak mau makan. Coba tebak. Aku bilang, kau menatapku seperti itu. Aku jadi malu. Bercanda, bercanda. Tapi jujur kukatakan padamu, sebenarnya, aku menghitungnya. HMPH, peramal palsu. Sepertinya aku tidak bisa menipumu. HMPH, peramal palsu. Hei, janganlah menganggap semua peramal sebagai penipu, ya. Aku berbeda dengan para peramal di jembatan layang itu. Siapa yang tahu apakah kamu pernah melihat data kelahiranku di suatu tempat? Kau masih tidak percaya? Astaga, serius, bahkan belum pernah pacaran. Menggodanya saja. Astaga, 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 Siatu, dengarkan aku sebentar ya. Apa maksudnya? Maksudku. Kau masih belum mengerti, kau. Baiklah, aku pergi. Dadah, hei, siapa itu? Aku bukan siapa-siapa, namaku Knight. Sayang, ikut aku sebentar. Ayo. Aduh, aduh, aduh. Sakit. Gadis kecil itu, tenaga tangannya kok sekuat itu. Katakan, bagaimana kau tahu? Tahu apa, tentang aku dan dia? Tentu saja aku menghitungnya dengan jariku. Jangan mengada-ada denganku. Baiklah, hubungi aku lagi jika ada waktu luang. Oh iya, aku memang seorang peramal. Bagaimana dia bisa ada di sini? Gadis Sun itu, aku baru saja meramal untukmu lagi. Tentang masalahmu itu, sepertinya sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Keluargamu pasti sudah tahu juga, kau sebaiknya memikirkan jalan keluarnya. Maksud peramal itu apa sih? Seperti arti harfiahnya. Oh iya, selamat ya, dalam 5 menit lagi, keluarga Mi seharusnya akan meneleponmu. Mama apa? Apakah kau masih menganggapku sebagai ibumu? Kembalilah dalam waktu setengah jam. Ah, halo, Bibi, ada apa? Aku sudah mengatur kencan buta untukmu. Kencan buta, apa? Kencan buta apa? Ya, besok pagi jam 10. Aduh, urusan asmara anak muda ini membuatku pusing. Hehe, kau anak nakal. Di istana, hanya kau satu-satunya pelayan. Oh, aduh, Bibi, aku sudah tahu. Itu, pagi ini jam 10 ya? Ah, sudah. Aku sudah tahu. Aku, Wang Ergo, sebagai seorang pria. Seorang pria yang bermartabat dan berselera. Memiliki kewajiban untuk tiba lebih awal di kedai kopi dan menunggu. Wah, kenapa dia sudah datang begitu pagi? Wah, tubuhnya, paha panjangnya. Ini. Astaga, mengapa bocah itu datang? Saudari Yue, jangan begini. Sudah, Eilen, aku tahu apa yang kulakukan. Dia datang bagaimana? Keluarga Liu Yue tiba-tiba mengatur kencan buta untuknya dengan terburu-buru. Jangan-jangan ini reaksi berantai dari beberapa kata yang kukatakan kemarin. 100%. Aduh, tatapannya seperti ingin membunuhku. Kau memang Wang Ergo? Ya, benar. Kau terlihat tampan. Jadilah pacarku. Ini terlalu cepat. Ya, aku tidak cantik. Cantik. Badanku tidak bagus. Cukup baik. Lalu, bagian mana yang tidak kau sukai? Baiklah,
Jujur saja padamu, aku tidak punya rumah, mobil, dan tabungan, apalagi pekerjaan. Semua itu tidak kupedulikan. Aku punya rumah dan mobil, dan juga sebuah perusahaan publik, bisa memasak dan memasak, bisa melakukan semua pekerjaan rumah tangga besar dan kecil di rumah. Apakah New York melakukan ini untuk si Nenek Sun? 100%. Dan aku belum pernah punya pacar sebelumnya. Jika demikian, mari kita pergi. Kaki saya sepertinya terkilir. Apakah di sini yang sakit? Jangan sentuh kakiku. Di sini, atau di sini, ini bukan itu, jangan. Melihatnya seperti ini, kencan buta ini serius, 100%. Kau benar-benar ingin berpacaran denganku, 100%. Aku sudah memberitahu orang tuaku. Malam ini aku akan membawamu pulang. Kakak Yue. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kakak Yue, kau tidak boleh pergi dengan pria ini. Apakah kau sudah melupakan kejadian di masa lalu? Hai Lin, semuanya sudah berakhir. Aku tidak percaya, Kakak Yue. Kak, apa kau benar-benar akan bersama dengan pria brengsek itu? Laki-laki itu tidak ada yang baik. Apa katamu? Maksudmu apa dengan laki-laki tidak ada yang baik? Diamlah, Aileen. Kau sendiri yang bilang itu adalah masalah masa lalu. Semua salahmu. Akhirnya apa yang kau lakukan pada kakak Yue? Semua salahmu. Akhirnya apa yang kau lakukan pada kakak Yue? Aileen, ini bukan salah Ergo. Ini pilihanku. Kau lihat, aku sudah tidak begitu membenci laki-laki. Aku tidak percaya. Aileen, aku serius. Dua, aku ingin bicara denganmu. Sebenarnya aku sudah menduga, kau tidak keberatan. Tidak keberatan. Maaf, mungkin aku masih butuh waktu untuk membiasakan diri dengan hubungan kita. Jadi kau benar-benar berniat untuk sembarangan memilih pria. Aku ingin segera mengakhiri semua ini. Apa kau tidak takut padaku? Matamu sangat bersih. Mata tidak akan berbohong. Tenang saja. Aku akan melakukannya perlahan. Mari kita mulai dengan bergandengan tangan. Mari kita mulai dengan bergandengan tangan. Terima kasih. Oh iya, mulai sekarang aku akan memanggilmu Yuer. Baiklah. Oh iya. Nanti, ada hal yang perlu kuperhatikan saat ke rumah orang tuamu. Orang tuaku belum tahu tentang masa laluku. Semoga kau bisa merahasiakannya. Jangan khawatir, aku akan menjaga rahasia ini. Orang tua, aku sudah kembali. Kenapa kamu sudah kembali? Bukankah kamu membatalkan janjimu lagi? Yuer. Dia adalah ibu. Dan ini Ergo, pacar putrimu yang cantik. Halo, Bibi, pacar Ergo. Kau ini, nak, sudah lama punya pacar. Kenapa tidak bilang? Sampai membuat ayah dan ibu terus sibuk mencarikan pasangan untukmu. Kupikir kau masih sendiri. Ergo adalah pria yang akan kau kencani hari ini. Sebenarnya teman sekelas SMA saya. Oh, jadi begitu. Ayah Yuer. Anak perempuan kita sudah punya pacar. Apa? Ayah Yuer. Anak perempuan kita sudah punya pacar nih. Benarkah atau bohong? Astaga, sungguh luar biasa. Yuer, akhirnya kau menemukan pacar. Ya, memang. Astaga. Terima kasih atas berkah leluhur dan orang tua. Apakah aku benar-benar anak kandung kalian? Sepanjang itukah aku, putri kesayangan kalian, sulit mencari pacar? Bukankah begitu? Kamu masih tertawa? Yuer. Aku datang ke sini sebagai tamu, bukan untuk menerima sikap manjamu. Ergo,
Antarkan dia ke kamar Yuer untuk melihat-lihat. Sini, sini, kita pergi ke kamar Yuer dulu. Aduh, jangan berteriak, usianya sudah 20-an lebih. Bisakah kau bersikap lebih sopan? Betul, betul. Ergo, ini kamarnya Yuer. Silakan duduk dulu. Aku dan ayahmu akan menyiapkan buah untuk kalian. Pergilah, kamu, tante. Ini, silakan duduk, silakan duduk. Kau benar-benar cantik. Yuer, kau benar-benar cantik. Sistem, bisakah kau mendengar saya? 80%, 75%. 70%, 65%. Jika dia benar-benar berani menyentuh putriku, aku akan menghabisinya. Ah, bukankah kau yang ingin mengujinya? Kupikir pemuda itu baik. Dengarkan lagi. 60%. 50%. Ah. Ah. Kalian, tidak apa-apa kan? Hahaha. Kalian ngobrol saja, kalian ngobrol saja. Kami akan pergi menyiapkan makanan untuk kalian. Hahaha, lanjutkan, lanjutkan. Ah. Ergo, apa kau tidak apa-apa? Aku belum siap. Maaf. Sakit sekali, kau tidak apa-apa. Aha. Ha. Ayo, ayo, Ergo, makan buah. Baru saja dibeli ayahnya. Ini ada kiwi. Persik, bos bilang ini yang paling bergizi. Kamu lanjutkan saja. Kalian lanjutkan saja. Ibumu juga sangat ramah. Haha. Ago, ini sawi yang dibeli dari warung sate. Ini bagus untuk kesehatan pria. Ayah, apa yang kau katakan? Aduh, go. Biarkan dia makan sepuasnya. Sudah larut. Kurasa aku akan pulang saja dulu. Ergo, tunggu sebentar ya. Pak, Bu. Sudah larut, aku pulang dulu ya. Pak, Bu, terlalu formal. Nanti, panggil saja ayah dan ibu. Iya iya, nanti. Yuyu memanggilmu bagaimana? Panggil ayah seperti itu saja. Ibu, Ergo. Kita pulang saja, tunggu sebentar lagi. Hari ini tidak usah, sudah terlalu malam. Mama, Ergo punya urusan penting hari ini. Kalau begitu, lain kali kamu harus datang ya. Pasti, Mama. Besok aku ada waktu tidak? Pergi dulu. Anak yang baik sekali. Bagaimana kabar Tuan Hu? Hari ini dia pergi ke desa untuk membeli barang apa ya? Dick, kedatanganmu pas sekali. Kemarin malam aku langsung dari desa, mengumpulkan beberapa umbi-umbian yang bagus. Mau lihat? Hehehehe. Lihatlah. Anak nakal, kau tunggu saja, akan kuhabisi kau. Hahaha. Bos Hou, hari ini kau pergi ke desa untuk mengambil sesuatu ya? Apa aku merasa ada yang salah dengan orang ini? 100%. Dia ingin menjual barang palsu padaku. 100%. Aku bergantung pada bintang hitam seperti ini. 100%. Si kecil busuk, tunggu sampai aku membunuhmu. Hahaha. Kepercayaan antar manusia sudah tidak ada lagi. Bukankah aku hanya menghabiskan lebih dari 2.000 di sini untuk membeli tang sacai? Hanya mendapat untung lebih dari 1 juta saja. Apa perlu sampai seperti ini? 100%. 100%. Dasar brengsek. Tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa, biar Tuan Hu melihatnya. Baik, baik. Silakan ke sini.
Mari kita lihat. Toples apa yang kau jual? Ini aku kumpulkan dari desa kuno di pegunungan. Oh, barang perunggu ya? Aku, Pangeran Gemuk, sudah menyelidiki ini. Dari penduduk desa, leluhur mereka katanya kaya karena Kaisar Taizong Li Ximin. Jadi barang perunggu ini benar-benar asli. HMPH, benar-benar bisa membual ya? Lalu beberapa ini bagaimana? Lalu beberapa barang ini, bosku berencana menjualnya bagaimana? Ini karena kau pelanggan tetapku. Buku ini 60 ya. Duh, Tuan Hu. Anda terlalu sopan. 5 buah perunggu antik, Anda hanya minta 60. Pengerjaannya juga sangat bagus. Setidaknya harganya harus 100. Anda, jangan gembira. Tenang, aku pasti tidak akan membiarkanmu rugi. Ini pasti palsu semua, 20%. Ternyata ada barang asli. Ini pasti palsu semua, 20%. Apa, ternyata ada barang asli? Bukan yang ini. Ternyata kamu bersembunyi di sini. Ini adalah milik yang bernilai banyak uang, 100%. Kali ini kita akan untung besar. Pak Pang, aku suka kamu. Ambil barang-barang ini, 60 juta untuk semuanya. Benar-benar tidak ada dusta. Apakah kamu merasa harganya terlalu mahal? Aku akan memberimu diskon lagi. Pelanggan tetap, 500.000 yuan, deal. Rp500.000 telah masuk ke Alipay. Kau menyebabkan. Gadis kecil ini datang bagaimana? Jangan-jangan. Berhenti. Astaga. Sun Ailing, kenapa kamu bodoh sekali sih? Hei kamu, berhenti. Nak, kenapa kau datang? Bos, kemarin Anda kan menerima kiriman barang antik perunggu. Saya bersedia membayar 10.000 untuk membelinya kembali. Barang perunggu ya? Lalu bagaimana? Tidak apa-apa, tetapi di dalamnya ada satu barang perunggu. Itu adalah karya terbaik kakek saya, bukan untuk dijual. Kemarin aku tanpa sengaja meletakkannya di rak. Oh, 20.000. Saya bersedia membayar 20.000 lagi untuk membelinya kembali. Bagaimana menurutmu, Nona muda, 30.000 ini? Nona muda, dengarkan aku, 50.000. Nona muda, dengarkan aku, 100.000. Aduh. Nona, dengarkan aku, barang perunggu ini baru saja dibeli orang lain. Dibeli orang lain. Aduh, jangan khawatir. Aku bilang padamu, meskipun ini adalah karya terbaik kakekmu, tapi bagaimanapun juga itu palsu, tidak berharga. Siapa yang mengatakan padamu bahwa ini palsu? Ini pusaka keluarga kami. Seseorang menawar 10 juta, kakekku menolaknya. 10 juta. Permisi, kemana orang itu pergi? Terima kasih. Mas, kamu dapat jubah perunggu ini dari mana? Ini aku beli tadi seharga 500.000 di pasar bawah. Kukira, katanya dibeli seharga 30.000. Menurutmu, apakah ini mirip dengan lampu tuan besar? Penjualnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki, di pasar dia dipanggil Tua Hu. Jadi, dari Hulau Liu itu ya? Bos, ibu pemilik warung, ini adalah jimat perunggu pusaka milik keluarga Nona Sun. Bisa dibilang, persis sama dengan milikmu. Aku mengira adik perempuanmu diam-diam mengambilnya untuk dijual. Oh, begitu. Ibu benar-benar sangat licik. Ya, 100%. Tuan, apa kau tidak apa-apa? Tehnya terlalu panas. Nak, aku akan jujur padamu. Jika dilelang, harganya sekitar 12 juta. Nak, aku juga akan jujur padamu. Jika dilelang, nilainya sekitar 12 juta. Lagi pula, akan ada lelang dalam waktu dekat. 3 bulan lagi.
Jika kau tidak keberatan, aku bersedia menawar 9 juta. Oh, 9 juta. Jangan anggap 9 juta itu murah ya, kalau benar-benar dilelang. Berbagai komisi dan bukti prosedurnya. Benar. Tuan Sun sudah mengatakannya. Menolak lagi berarti aku tidak tahu diri. Lewat Alipay saja. 9 miliar rupiah telah masuk ke Alipay. Tuan Sun, harta karun adalah milikmu. Aku tidak akan mengganggu lebih lama lagi. Tunggu sebentar. Ini kartu nama saya. Jika kau menemukan barang bagus di lain waktu, kau bisa menghubungi saya kapan saja. Saya pasti akan memberimu harga yang memuaskan. Baiklah, Tuan Sun pergi. Kamu, kebetulan sekali. Kebetulan apa kebetulan? Minggir. Ada apa? Oh iya, kamu ngapain di sini? Apakah kamu, gadis itu? Aku bahkan tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Apakah kamu yang menjual pedang King Tong Jue kepada kakakku? Iya, aku baru saja menjualnya. Terjual lebih dari 9 juta. Siapa yang menyuruhmu menjualnya? Kenapa kamu masih bertindak semena-mena? Kau ini... Lagi pula, ini milikku. Tentu saja aku bisa menjualnya. Ngomong-ngomong, apa sebenarnya yang kau lakukan pada kakak Yue? Jika kau tidak jujur, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. HMPH, gadis bodoh. Kau selalu seperti ini. Apakah kau menyukaiku, laki-laki menjijikan? Hei, kakak Liang, adikmu sudah datang. Kau tunggu aku. Kau tunggu aku. Mas. Kemarilah. Hehe. Mas, barang yang saya jual ke kamu masih ada kan? Sudah terjual. Iya, sudah dijual. Dijual kepada siapa? Tuan Sun dari Guiyej. Terjual berapa harganya? Sekitar 9 juta saja. 9 juta. Iya. Makanya aku bilang. Berkat Tuan Hu. Seandainya kau tidak sangat merekomendasikan aku untuk datang melihat-lihat, aku juga tidak akan langsung menjadi jutawan. Haha. Sudahlah, langit juga sudah mulai gelap. Besok aku akan mengambil mobil dan pergi dulu. Jalan-jalan hati-hati. Ibu, mamaku tidak ada lagi dalam mimpiku. Tidak, aku sama sekali tidak boleh membiarkan kakakku tahu. Harus jinten, harus jinten, harus jinten. Kakak Eilen. Kau selalu ceroboh. Kenapa hari ini punya waktu untuk datang ke kakak? Aku hari ini pergi ke... Akan kubawa kau naik ke atas untuk melihat sesuatu yang bagus. Sesuatu yang bagus? Ya, sesuatu yang bagus apa? Nanti kau lihat, kau akan tahu sendiri kan? Ayo, ikut kakak. Eilen, apa kau tidak merasa bahwa jimat perunggu ini terlihat familiar? Agak mirip ya. Benar kan? Di dunia ini, ternyata ada dua artefak perunggu yang sangat mirip yang diwariskan. Benar-benar keajaiban. Kau rasa begitu bukan? Ya. Pasti keajaiban. Ada apa denganmu? Lelah sekali pikiranmu. Apakah sedang sakit? Ayo. Kenapa kakak? Aku merasa tubuhku tidak nyaman. Aku harus pergi ke rumah sakit. Aku duluan ya. Kamu ini terburu-buru dan ceroboh banget. Setelah ini, gimana caranya bisa dapat suami? Eilen, kamu gak merasa patung bronsemu itu terlihat familiar? Ya, agak familiar sih. Ada apa? Kamu, hari ini terasa seperti pikiranku berantakan. Apakah aku sakit? Betul, kakak. Aku agak tidak enak badan. Aku dulu ke rumah sakit ya. Aku duluan ya. Hei, gadis nakal. Kamu hati-hati ya. Kamu ini terburu-buru dan seenaknya. Nanti gimana bisa dapat suami, ya? Nyonya Sun.
Begitu menyebutkan tentang King, teman sekelasnya, Aileen menjadi sedikit tidak nyaman. Kau bilang, jangan-jangan. Halo, ayah. Ayah di rumah? Cepat lihat, buku catatan tembaga kakek, diletakkan di mana oleh putri kesayanganmu, Aileen. Huang Ergo. Anak perempuan ini, jangan-jangan belum juga menyerah, 100%. Huang Ergo. Aduh, gadis ini pasti belum menyerah, ya? 100%. Aku kok merasa ini bukan pertanda baik, ya? 100%. Jangan-jangan dia datang untuk menyusahkanku, 100%. Aduh, Suya, ada apa lagi? Ada masalah apa lagi? Ada apa? Kau tidak tahu? Tentang kejadian kita perunggu yang lalu sudah kukatakan padamu. Aku membelinya dengan uangku sendiri. Bukan masalah ini. Lalu, apa masalahnya? Apa sebenarnya yang kamu lakukan pada Kak Yue? Ini tidak mungkin. Kedua belah pihak saling menyukai. Ngawur. Bagaimana mungkin dia menyukai kalian ini? Bagaimana mungkin dia menyukaimu? Itu sudah tidak sopan. Biar aku saja yang diam. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Kakak Yue. Kamu pasti menggunakan cara-cara kotor. Gadis kecil. Mungkin kita sebaiknya berhenti. Pria seperti itu tidak layak untuk kau cintai. Di mana-mana ada bunga-bunga di dunia ini. Apalagi hanya rumput liar, untuk apa? Pergi. Oh, baiklah baiklah. Pergi. Baiklah baiklah. Halo, ayah, sudah ditemukan? Baik, aku mengerti. Halo. Kakak, gadis kecil nakal, kau sekarang di mana? Aku di toko nenek. Sun Ailing, jangan kau kira hanya karena punya mobil nenek kau bisa seenaknya. Gadis kecil nakal, kenapa kau berteriak begitu keras? Tidak bisakah kau berbicara dengan baik, nenek? Kau jangan hanya karena kau lebih tua darinya. Setiap hari membuli dia. Lain kali kalau aku lihat lagi, tunggu saja balasan dariku. Halo, ada apa? Ah, akhirnya selesai. Besok harus tetap mengambil mobil untuk jalan-jalan. Ya, bagus. Bukankah itu Sun Yatu? Di mana-mana ada dia. Siapa orang di belakangnya? Wajahnya mencurigakan. Sekilas pandang saja bukan orang baik. 100%. Oh, preman perampok. Kelihatannya 100%. Hei, kamu ngapain sih? Yang aku maksud kamu, Wang Ergo. Hei. Hei, sedang mencarimu? Kau orang gila. Kenapa kamu seperti anjing menggigit Ludong Bin sih? Kalau bukan karena kau cantik, aku malas sekali mengurusmu. Jangan menyela. Tadi ada orang yang mengikuti kamu. Jangan lagi mencoba melarikan diri dengan cara seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. 1 juta. 1 juta? Apa maksudnya 1 juta? Kalian pria itu sama saja. Kau mendekati Kakak Yue bukannya karena melihat dia kaya. Sun, aku sudah bilang berkali-kali padamu. Aku serius dengan Yue. 2 juta? Asalkan kau setuju sekarang, aku akan langsung mentransfernya kepadamu. HMPH, 2 juta. Asalkan kau setuju sekarang, saya akan langsung mentransfernya kepadamu. Bukan 3 juta. Dengarkan aku, 5 juta. 7 juta. 10 juta. Cukup, anggap saja selesai. Aku tidak kekurangan uang. 10 juta pun belum cukup bagimu. Kalau begitu, sebutkan saja harganya. Berapa uang yang kau perlukan agar kau berani mendekatinya? Aku benar-benar tidak kekurangan uang. Pendapatanku tadi malam saja 10 juta. Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana caranya agar kau mau meninggalkan Kakak Yue? Sun Ailing. Aku akui aku memang orang luar di antara kalian berdua.
Tapi dengan cara seperti ini kau tidak akan bisa melindungi Yuer. Yuer juga akan menikah dan memiliki anak. Lalu bagaimana? Bagaimana kau akan memberinya kehidupan yang bahagia? Kebahagiaan kakak Yuer. Pasti akan kujaga. Eileen tahu harus bagaimana. Ada apa ini? Sun Ailing, aku akui memang aku orang luar di antara kalian berdua. Tapi dengan cara seperti ini kau tidak bisa melindungi Yuer. Yuer kelak akan melahirkan dan membesarkan anak. Bagaimana kau? Bagaimana kau memberinya kehidupan yang bahagia? Kebahagiaan kakak Yue, pasti akan kujaga. Ailing tahu harus bagaimana. Aku bahkan dicium paksa oleh seorang gadis kecil. Sistem 100%. Sun Ailing, kau gila. Apa yang ingin kau lakukan? Aku mau menikah denganmu. Bisakah kau melepaskan kakak Yue? Gadis ini pasti punya rencana jahat, ya, 100%. Asalkan bisa terus hidup bersama dengan kakak Yue, meskipun. Jangan berpikir untuk bunuh diri, Little Sun. Aku bukan tipe orang yang sembarangan. Kamu belum pernah mengalami hal-hal seperti itu. Bagaimana kamu bisa tahu? Apa sebenarnya yang kalian alami bersama Yuer? Ingin mendengar cerita dariku? Lanjutkan saja. 2 tahun lalu, seorang gadis pergi sendiri untuk berwisata ke pegunungan. Di kaki gunung, ia bertemu dengan gadis lain yang juga sedang berwisata. Mereka berdua lalu pergi bersama. Mereka seperti saudara perempuan. Namun, belum lama mereka masuk pegunungan, mereka bertemu dengan seorang buronan. Kedua gadis itu pun dijadikan sandera oleh buronan tersebut. Ia menyandera mereka di sepanjang perjalanan. Tiba-tiba jangan bergerak. Kakak melindungi adiknya. Menghalangi peluru mematikan itu untuknya. Pingsan di genangan darah. Sejak saat itu, hati adik itu sepenuhnya untuk kakak yang telah melindunginya dari peluru itu. Sejak saat itu, hati adik itu sepenuhnya untuk kakak yang telah melindunginya dari. Saudari dari satu peluru bersumpah akan melindunginya seumur hidup. Apakah kamu mengerti sekarang? Aku mengerti. Kamu benar-benar tulus kepada Bulan, kan? Kalau begitu gantilah aku yang menikah dengannya. Tolong lepaskan Bulan saing aku. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan Bulan menderita lagi. Jadi ya, aku tidak bisa menjanjikan itu padamu. Sun, aku tidak akan menyerah pada Yuer. Halo, Yuer, Ergo, ada apa? Kangen padaku, aku ingin mengajakmu ke suatu tempat. Baiklah, kemana? Kapan kau menjemputku? Jam 8 malam. Kita bertemu di depan komplek apartemen di Du Hao Ting, ya? Halo, Yuer, Ergo, ada apa? Kamu kangen aku? Aku ingin mengajakmu ke suatu tempat. Baiklah. Di mana aku harus menemuimu? Jam 8 malam nanti, kita bertemu di depan komplek apartemen di Du Hao Ting. Baik. Yuer mencariku untuk apa? Aku ingin menunjukkannya kepadamu tempat di mana kita akan hidup bersama di masa depan. Benarkah? Wah, tidak disangka. Tidak disangka apa? Ternyata Yuer adalah seorang gadis kaya raya. Aku akan mengajakmu berkeliling. Ergo, kau duduk sebentar dulu. Aku akan memotong buah sebentar. Eh, Ergo, kau duduk sebentar dulu. Aku akan memotong buah sebentar.
Aduh, kemana lagi aku harus mencari uang? Bukankah kita harus pergi mencari barang murah lagi? Mencari barang murah ini terlalu sulit diprediksi. Meskipun aku punya kemampuan istimewa, tapi tidak mungkin selalu berhasil mencari barang murah. Besok pergi ke jalan barang antik untuk mencari barang murah. Peluangnya 100%. Besok pergi mencari 5 barang murah. Peluangnya 0%. Bagaimana dengan 4 barang? 0%. Bagaimana dengan 3 barang? 100%. 3 itu juga bagus. Apakah besok aku bisa menemukan 3 barang bagus itu? Bos Hu lagi. 66,6%. Hahaha. Bos Hu, kau benar-benar bintang keberuntunganku. Hahaha, anak yang menyebarkan kekayaan. Hahaha. Ergo, kamu tertawa apa? Aduh, Tuan Hu, kau benar-benar bintang keberuntunganku. Anak yang membawa keberuntungan. Hahaha. Ergo, kamu tertawa apa? Ah, aku sedang memikirkan masa depan kita yang bahagia. Betapa bahagianya membesarkan anak bersama-sama. Sebenarnya aku sudah menyelidiki kamu. Kamu menyelidiki aku? Kamu pasti sangat kecewa. Ya, bukan begitu. Penampilan dan kekayaan tidaklah penting. Yang penting adalah perasaan yang kamu berikan padaku. Perasaan? Perasaan apa? Meskipun waktu kita bersama tidak lama. Tapi bersamamu aku merasa sangat tenang. Aku juga pria normal. Ini siapa yang bisa tahan? Aku juga pria normal. Ini siapa yang bisa tahan? Jangan. UR. Ada apa denganmu? Aku teringat beberapa gambar yang buruk. Maaf. Tidak apa-apa. Ergo. Aku bisa. Uang ergo, kau bahkan bisa menahan ini. 0%. Penuh. UR, kamu tidak perlu memaksakan diri. UR, jangan khawatir. Kita biarkan mengalir begitu saja. Aku pergi dulu. Kalau kamu merindukanku, telepon aku ya. Tinggallah dan temani aku. Aku akan lebih lembut. Pinggangku ini. Aduh, alarm, 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 alarm.
Ini terjadi kecelakaan lalu lintas. 100%. Astaga. Kecelakaan. Ah, bukan. Kakiku kram. Haha. Aduh. Kalau bukan kecelakaan. Jangan-jangan ada penjahat. 100%. Penjahat merampok mobil. 0% penjahat menyandera-sandera. 0%. Apakah itu pembakaran? 100%. Apakah itu Phoenix? 100%. Peluangku untuk menghentikan keberhasilan penjahat 0%. Jika rencana salah, kemungkinan tidak ada korban jiwa. 75%. Seberapa besar kemungkinan keberhasilan melapor ke polisi sekarang? 93% 046. Pusat pelaporan 110. Ada apa? Ya, ada penjahat yang akan membakar bus. Penjahat? Apa? Pembakaran bus. Saya sekarang berada di dalam bus nomor 50. Baru saja dari Rose New City menuju halte berikutnya, lapangan Wanseng. Di dalam bus kira-kira ada 3-5 orang. Pelaku ada di antara mereka. Tuan, saya sudah memberitahu polisi terdekat. Mohon secepatnya. Perjalanan ke stasiun berikutnya hanya 10 menit. Jika penjahat itu membakar kereta di tengah jalan, kemungkinan besar akan menyebabkan korban jiwa. Kau tidak akan menggunakan pinguin untuk membakar kereta, kan, Tuan 100%. Tuan. Jika penjahat itu membakar kereta di tengah jalan, kemungkinan besar akan menyebabkan korban jiwa. Apa pelaku tidak menggunakan bensin untuk membakar? 100%, Tuan. Apakah Anda masih mendengarnya, Tuan? Hei. Pelaku memiliki bensin. Berhati-hatilah saat memberikan dukungan. Hati-hati, pelaku mungkin akan melakukan apa saja dalam keadaan putus asa. Anda yakin, mengadu ke polisi dengan berita palsu bisa mendapatkan hukuman penjara? Aku yakin. Apa yang aku katakan adalah benar, Tuan Wang Erdok. Benar, ya, saat ini kita sedang menghubungi polisi yang sedang cuti. Dia sedang berada di bus ini. Kamu hanya perlu menemukan si penjahat itu, sisanya serahkan padanya saja. Baik. Kemungkinanku gugur dalam misi kali ini adalah 3,8%. Baik. Aku akan bekerja sama dengan kalian. Lalu bagaimana aku menghubungi polisi itu? Dia sekarang sudah mengamati pergerakan yang mencurigakan di dalam bus. Ini bukan juga. Itu juga bukan. Semua sudah dipastikan. Kenapa tidak ada? Jangan-jangan supirnya? Semua sudah dipastikan. Kenapa tidak ada? Tunggu. Jangan-jangan supirnya? 100%. Perjaka. Dia adalah polisi yang menangani kasus ini. Cunan, jangan menoleh. Tenanglah sedikit. Kau sudah tahu semuanya, kan? Sopirnya adalah penjahatnya. Jangan melihat, dengarkan aku, kita seperti ini. Brengsek, aku tidak mencintaimu lagi, jangan terus mengikutiku. Maksudmu apa? Masuk peran? Masuk peran. Oh sayangku. Maafkan aku bersumpah tidak akan mengulanginya lagi. Menyingkirlah. Pak supir, berhenti, belum sampai halte, tidak boleh berhenti. Sayang, maafkan aku sekali lagi, ya, Pak supir, berhenti cepat. Pak supir, kalau Bapak tidak berhenti, saya akan loncat. Ah. Bagaimana kau tahu tentang kejadian ini? Aku melihatnya berkelakuan mencurigakan. Sekilas terlihat bukan orang baik. Tebakan pelaut saja. Tebakan saja. Lalu bagaimana dengan kasus pembunuhan janda Wang di ujung desa 5 tahun lalu? Siapa pembunuhnya? Bagaimana aku bisa tahu? Nanti ikut aku pulang. Ya, tunjukkan wajahmu sebentar. Tersangka wakil kapten tim telah ditangkap. Dari mobil ditemukan satu drum bensin, sekitar 9 liter. Baik. Saya mengerti, mari kita bubar, nanti kita akan membawa pelapor untuk memberikan kesaksian. Pelapor? Siapa itu? Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Maafkan aku, teman lama. Bubar.
asmara. Lebih baik pelan-pelan saja. Mencari uang adalah hal yang utama. Berangkat. Jangan lupa. Kemarin kau bilang hari ini bisa dapat barang murah. Rupanya, irama yang familiar. Sayangku, aku datang. Apa, Pak Hu tidak ada hari ini? Ya, kemarin dia pergi ke desa lagi untuk mencari barang. Besok baru kembali. Kalau begitu, harta karun hari ini bukan uang Pak Hu ya, 100% juga tidak masalah. Yang penting bisa dapat barang bagus dengan harga murah, 0%. 0% artinya apa? Artinya aku tidak bisa mendapatkan harta karun. Kenapa berbeda dengan yang kau katakan kemarin? Tampilannya menunjukkan ada harta karun. Tapi aku tidak bisa mendapatkannya. Ah, sudahlah, sudahlah. Lagi pula semuanya sama saja. Mungkinkah harta karun ini bisa terbang? Coba kulihat. Kenapa berbeda dengan yang dikatakan kemarin? Tertera ada harta karun, tetapi tidak bisa kuambil. Ah, sudahlah. Sudahlah, lagi pula semuanya sama saja. Mungkinkah harta karun ini bisa terbang? Biarkan saya lihat ya. Bos, ini harganya berapa ya? Yang ini ya, 3.000. Kalau kamu mau, saya kasih diskon 95%. Diskon 95%. Menurutku diskon 50% saja sudah cukup. Baiklah. Mungkin 5 panas. Ya sudah 5 panas saja. Panas-panas. Bukankah ini berarti aku mendapatkannya secara cuma-cuma? Apa kata sistem? Gagal. Bos, scan kode batang. Bos. 3.000, harga aslinya, saya ambil. Baiklah, saya akan membungkusnya untukmu. Ini sungguh kebetulan buruk. Kakak, ini soal siapa yang datang lebih dulu. Saya tawar 10.000, 10.000, 30.000. Gadis ini memang serius. Sekarang pemilik warung menduga barang ini sangat berharga, dan tidak akan mudah menjualnya lagi. Saya tawar 50.000, 50.000, jika kau dibawa sana, sampah ini menjadi milikmu. 30.000, 30.000, gadis ini sungguh jujur. Sekarang pemilik warung menduga barang ini sangat berharga, dan tidak akan mudah menjualnya lagi. Saya tawar 50.000. 50.000. Kalau kau menawar lagi, sampah ini jadi milikmu. Baiklah, aku tawar 100.000. 100.000. Sialan, tidak bisa menipu gadis ini. Kalau harus terus menawar. Dia ingin mempermainkanku, meskipun aku benar-benar membeli barang palsu, bagaimanapun juga. Kau memang kejam. Ini memang terlihat seperti barang antik. Ergo, memang aneh, bos mengantarkannya ke rumahku. Aku akan membungkusnya untukmu. Sun Ailing, kau mengikutiku untuk apa? Jalan ini bukan milik keluargamu. Sun Ailing, kau mengikutiku untuk apa? Jalan ini bukan kamu yang membangunnya. 100.000, 100.000 ini. 200.000, bos, 3.000 ini. 100.000 saya tidak mau. Ribu nol. Dengan tulus kan? Kenapa terus menatapku? Aku ini kan percaya dengan penilaianmu. Jangan berbohong. Wang Ergou, 26 tahun. Dari kota Yunsu, latar belakang keluarga biasa, pengangguran. Tiba-tiba memiliki lebih dari 9 juta. Ini terlalu mendadak untukmu. Terlalu tiba-tiba, bukan? Kau menyelidiki aku? Aku dapat itu karena keberuntunganku. Pendapatan yang sah. HMPH, pendapatan yang sah. Bukankah kau bilang kau bisa meramal? Apakah kau bisa meramalkan keberuntunganmu sendiri? HMPH. Aku tidak peduli bagaimana kau melakukannya. Mulai hari ini, jalan kekayaanmu akan kuhancurkan. Sepertinya sulit sekali untuk mencapai kesuksesan ya? Aku tidak peduli bagaimana kau melakukannya. Mulai hari ini, jalan kekayaanmu akan kuhancurkan. Sepertinya sulit sekali untuk mencapai kesuksesan ya? Sanling, kau terus-menerus menaikkan harga secara sengaja hari ini. Aku akan memaafkanmu. Aku tidak akan mempermasalahkanmu. Sekarang kau malah bilang mau memutus mata pencaharianku. Kenapa kau tidak percaya aku bisa melakukannya? Mata pencaharianku bukannya bisa kau putuskan sesukamu.
Memang keras kepala. Ye Hua, kita seperti ini. Wang Ergo ini sedang apa? Hanya mengobrol, tidak membeli apapun. Berapa persentase keberhasilan sistem penghitungan stok di rak atas? 100%. Kerjakan saja, ayo pergi. Para bos. Saya ingin membeli semua barang di toko kalian. Para bos. Saya ingin membeli semua barang di toko kalian. Ternyata Wang Ergo ingin membeli semua barang di toko-toko ini. Kau pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa setelah ini? Para bos, kalau kita ikuti apa yang sudah disepakati tadi, bagaimana? Bagaimana? Tunggu dulu, aku akan mengambil semua barang di toko kalian. Jangan ganggu. HMPH, aku akan memutuskan rezekimu hari ini. Aku tahu kamu punya uang, tapi barang-barang para bos ini juga tidak sedikit. Bisakah kau membayarnya? Berani meremehkan nona ini, bos. Hitung total harganya. Sudah kuterima. Jalan kekayaanmu sudah kuputus. Sun Yatu, this needs context to translate properly. Leaving it as is for now, as anem. Para bos, lakukan seperti yang baru saja saya katakan. Saya bagi hasil 50/50. 150 juta rupiah telah masuk ke Alipay. 210 juta rupiah telah masuk ke Alipay. Kaget tidak? Tidak menyangka, kan? 150 juta rupiah telah masuk ke Alipay. 210 juta rupiah telah masuk ke Alipay. Kaget tidak? Tak terduga, ya, kalian sudah berkomplot, ya. Sudah ku bilang, jalan penghidupanku bukanlah sesuatu yang bisa kau putuskan. Silakan pergi, tidak perlu diantar. Sistem telah di-upgrade. Sistem sudah di-upgrade, ya. Sistemnya sudah diperbarui. Diam. Kalau begitu, aku sedikit merindukan Lao Liu. Siapa lagi yang merindukanku? Liu Yue. Siapa saudagar kaya itu? Liu Yue, bos dari Mingcheng Group. Ia memiliki kerjasama bisnis dengannya, sedang mempersiapkan pernikahan. Sistem telah ditingkatkan, menjadi sangat cerdas. Sudahlah, tidak peduli. Bos dari konglomerat Mingcheng. Ia memiliki kerjasama bisnis dengannya, sedang mempersiapkan pernikahan. Sistemnya sudah di-upgrade, jadi sangat pintar ya. Sudahlah, tidak apa-apa. Benar juga. Memang harus sepadan ya. Tenang, fokus cari uang saja yang penting. Memikirkan apa sih? Tetap saja harus mencari bantuan di lingkaran barang antik ya. Lagi pula, di sanalah lingkungan saya. Oh. Apa yang dilakukan Hulao Liu? Tidak tahu apakah dia menemukan harta karun apapun. Ya ampun. Benar-benar aneh. Dia punya koneksi di jalan barang antik, dan dia pandai berbicara. Tempat yang tidak nyaman bagiku untuk muncul. Dia juga bisa membantuku maju di garis depan. Dengan bantuannya, lingkaran ini tidak akan sesulit itu lagi, kan? Lakukan saja itu. Hei, kenapa kalian belum sampai? Aku sudah menunggu kalian berjam-jam. Cepatlah, bisakah kalian? Astaga. Kenapa kamu, Dewa Malapetaka? Jangan marah-marah begitu, Wu Yan. Aku datang hari ini untuk membicarakan kerjasama. Kerjasama apa? Tuan Hu, jangan marah-marah begitu. Aku datang hari ini untuk membicarakan kerjasama. Kerjasama apa? Tuan Hu, pikirkanlah. Kau sedang beruntung. Setiap kali selalu bisa melihat barang bagus. Sedangkan aku, penglihatanku tajam sekali. Setiap kali selalu bisa menemukan barang bagus asli. Kita berdua kalau bekerja sama, bukankah itu jodoh yang sempurna? Jangan terburu-buru. Kita kalau bisa bekerja sama, nanti barang yang terjual. Bagaimana kalau kita bagi rata? Hehehe, kau ini benar-benar berpikir indah ya. Kau 2 kali mengambil keuntungan dariku. Makan enak dan minum sampai puas. Aku bahkan tidak mendapatkan sedikit pun. Kau masih mau bicara kerjasama denganku?
Pergi sana, Ci. Sudahlah. Bagaimanapun juga, lagi pula masih banyak kesempatan untuk mendapatkannya. Cepat atau lambat aku akan membuatnya patuh. Baiklah, Tuan Lima, kau sibuk dulu. Aku pergi dulu. Pergi. Pergi. Aduh, kalian berdua kok baru datang? Ada urusan di jalan. Barang-barangnya sudah dibawa. Cepat, berikan padaku. Kalau begitu, Tuan Hu, aku pergi dulu ya. Kau sibuk dulu saja. Cepat pergi, cepat pergi. Aduh, kalian berdua kok baru datang? Sepertinya Hu Laoliu ini punya bisnis besar ya. Barang-barangnya sudah dibawa. Cepat, tunjukkan padaku. Beri aku sebagian besar. Pak Hu, ini sudah kami periksa. Pasti pedang taya milik Qin Shi Huang. Tidak salah lagi. Pedang taya milik Qin Shi Huang. Ceritanya berani sekali ya. Hu Laoliu memang teliti ya. Apakah ini benar-benar asli? Kemungkinan barang asli 0%. Saya sendiri bisa menilai, Tuan Gendut. Barang ini memang barang bagus. Sebutkan harganya. Apa Tuan Hu Laoliu sakit? Barang palsu pun dibelinya. Atau mungkin pedang ini terlalu mirip aslinya. Sehingga Tuan Hu Laoliu tidak menyadarinya. Kemungkinan Lao Hu 6 terbongkar adalah 0%. Lao Hu adalah orang yang sangat berpengalaman. Bahkan dia pun bisa ditipu. Tingkat pemalsuannya cukup tinggi. Sayang sekali tetap tidak bisa lolos dari mata tajamku. Tapi sebenarnya di mana masalah tarian pedang itu? Mata tajammu di mana? Hei! Kali ini kesempatan yang tepat untuk merekrutnya. Bagaimana dia bisa mengabaikan budi baik ini? Ini kesempatan bagus untuk menunjukkan kepadanya kemampuanku. Sebutkan jumlahnya. Ah, sudah cukup aku yang menjebaknya. Orang lain, jangan harap. Sudahlah, jangan disembunyikan lagi. Keluarkan pedang SSR tingkat tertinggi milikmu. Pedang Tairus itu, biarkan aku melihatnya. Bukankah ini pedang yang harus diisi ulang sekali? Apa maksudnya? Arti harfiahnya, pedang ini, baik dari bentuk, bahan, maupun kerusakan patinasinya, sama sekali tidak bermasalah. Aku, Pangeran Gemuk, sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia barang antik. Aku tidak salah menilai pedang ini. Aku mengerti. Jadi kau hanya mengandalkan aku untuk menanggung kerugian ini. Jika aku bisa membuktikan bahwa dia palsu, kau akan bekerja denganku? Tapi bagaimana jika itu benar? Kurasa kau ingin bekerja denganku, ya? Aku tidak akan mengajakmu. Katakan saja, berapa harga pedang ini yang ingin kau jual? Aku sudah bilang, kau ingin merampok rubahku. 500.000 bagaimana? Baiklah, 500.000 ya. Jika aku salah, aku akan memberimu 5 juta. HMPH. Bagaimana jika barang ini benar? Kurasa kau ingin bergabung denganku, ya? Aku tidak akan mengajakmu. Katakan saja, berapa harga yang kau minta untuk barang ini? Kukatakan padamu, kau ingin merebut milikku. Ya, 50 juta, kenapa? Jika aku salah, aku akan memberimu 500 juta. Oh. Ini kau yang bilang, ya? Pedang ini, aku tidak percaya kalau itu palsu. Ayo. Tuan Wang, bukakan mataku. Biarkan aku melihat bagaimana kau membuktikan bahwa itu palsu. Bukannya kau mau melakukan apa? Bukannya nama belakangmu Wang, kau gila ya? Minggir, minggir, yang namanya Wang. Hei, lihat sendiri, Kinco itu, punya kode QR nggak? Atau WeChat? Dia punya WeChat, kok? Ada apa ini? Berani sekali menipu aku. Lari cepat sekali. Lain kali kutemui, akan kupukul. HMPH. Bagaimana kau tahu itu ksatria, perampok? Bagaimana kau tahu pedang itu palsu? Aku. Saya tahu. Kedua orang ini kau yang menyewa, bukan? CK, kalau aku punya kemampuan seperti itu, aku masih perlu bekerja sama denganmu. Pakai otakmu sedikit. Soal bagaimana aku tahu, itu rahasia saya. Hehe, terserah kau mau percaya atau tidak. Aku, Tuan Gendut, tidak tertarik mendengarkan. Yang tadi sudah disepakati, nanti ikuti aku. Jangan. Anda sangat dalam dan misterius. Jangan sampai nanti Anda menjualku, lalu aku masih membantumu menghitung uang. Sebaiknya Anda cari tempat lain saja. Hei, Guo Laoliu, ini tidak adil. Aku,
Hulao Liu, memang seperti ini. Aku hanya berdagang di pasar, mencari barang. Apa yang kau ketahui tentang kejujuran? Kalau begitu, kita batalkan saja kerjasama ini. Sebagai Paman Pang, aku orangnya tegas. Pedang ini kuberikan sebagai ucapan terima kasih. Wah, ternyata ini barang antik. Guo Lao Liu, ini bukannya aku ingin menipu kamu, Lo. Pedang ini kuberikan sebagai tanda terima kasihku. Wah, ternyata barang antik. Hulao Liu, ini bukannya aku ingin menipu kamu, Lo. Hulao Liu. Berapa harga pedang ini? Sebutkan harganya. Aku sama sekali tidak akan menurunkan harga. Bukankah sudah kukatakan padamu, kau baru saja membantuku. Pedang ini, aku berterima kasih. Perginya begitu cepat. Hulao Liu benar-benar sangat malang, harus mencari kesempatan untuk membuatnya untung besar. Kalau tidak, aku juga merasa tidak enak. Hahaha, au. Suara apa itu? Pedang ganda ini tepat sebagai hadiah untuk Tuan Sun. Wang Ergo. Kau lagi-lagi datang ke kakakku. Ada apa? Bagus. Hari ini kita selesaikan dendam lama dan baru sekaligus. Pedang api ganda ini tepat sebagai hadiah untuk Tuan Sun. Wang Ergo, kau lagi-lagi datang ke kakakku. Ada apa? Hari ini tepatnya saatnya membayar semua dendam lama dan baru. HMPH. Baiklah. Aini semakin tidak tahu diri. Turunkan vas bunga itu. Kembalilah dan renungkan dengan baik. Wang Erdok, kau tunggu saja. Maaf membuatmu melihat ini. Adikku ini dimanja-manja oleh keluarganya. Sun, gadis yang lugas dan jujur, itu bagus. Mari duduk, kita ngobrol sambil minum teh. Kak Liang, koleksi Anda memang luar biasa. Ah, ini hanya barang-barang yang tidak pantas untuk dipamerkan. Tuan Wang, kedatangan Anda kali ini pasti karena mendapatkan harta karun lagi. Ya, mari, Kak Liang, lihatlah dengan seksama. Sepertinya harta karun dari zaman Han Timur. Barang biasa. Hanya barang berkualitas tinggi seperti ini yang pantas untuk seseorang seberpengalaman Anda. Mari, Kak Liang, lihatlah dengan seksama. Sepertinya harta karun dari zaman Han Timur. Barang biasa. Hanya barang berkualitas tinggi seperti ini yang pantas untuk seseorang sebaik Anda. Bagaimana dengan pedang ini? Jika ini adalah pedang yang disiapkan oleh Lord Suanda di tahun-tahun awalnya, maka harganya bisa naik 10 kali lipat. Penglihatanmu sangat tajam tentang pedang hebat ini. Harus ada tempat yang layak untuknya. Anak muda, aku bersedia memberikannya kepada Jian Jiaoxi dari Linyang. Jadi dia bisa menjadi temanmu. Kamu akan memiliki seorang teman yang baik jika dijual kepada para pembeli internasional. Itu akan berharga sangat tinggi. Barang antik itu harus jatuh ke tangan yang tepat. Meskipun orang lain menawarkan harga berapapun, saya tidak akan menjualnya. Ayo, nak, minum teh. Ada apa? Jangan-jangan Sun Liang tidak puas dengan pedang itu. Puas 100% dengan pedang itu. Apakah kau masih belum puas denganku? Aku 10% puas padamu. Ayo, nak, minum teh. Ada apa? Jangan-jangan Sun Liang tidak puas dengan pedang ini. Aku 100% puas dengan pedang ini, tapi masih belum puas denganku. Aku 10% puas padamu. Bapak Huang, hadiah ini terlalu mahal. Saya tidak berani menerimanya. Lagi pula, yang saya hargai adalah perilaku dan kemampuan. Dan itu tidak ada hubungannya dengan harga hadiah ini. Saya rasa kita lebih baik menyelesaikan urusan uang dan barangnya saja. HMPH. Ini penolakan yang sangat gamblang. Dia merasa saya tidak pantas berteman dengannya. Tidak cukup kualifikasi 100%. Murah sekali, aku menawar sesuai harga pasar 5 juta. Dia hanya mengira aku orangnya Lao Huliu. Perempuan ini agak menarik. Sepertinya tanpa sedikit kemampuan asli, aku tidak bisa menaklukkannya. Ah, ada ide. Bicara bisnis, ya bisnis, Kak Liang. Kalau kamu yang mau beli, harganya tidak akan seperti ini.
Kak Leon. Kalau ibu yang mau beli, harganya tidak akan seperti ini. Maksudmu apa? Kakak Leon tadi mengatakan, jika barang ini adalah barang yang disiapkan Liu Bei saat itu, maka harganya akan meningkat 10 kali lipat. Kau begitu yakin barang ini adalah milik Tuan Xuande? Seperti yang kakak Liang lihat, aku masih muda. Jika aku menjualnya, itu pasti barang asli. Memang mungkin ada beberapa asal-usul yang tersembunyi. Sejujurnya, aku tahu memang ada beberapa bencana. Tapi bukan tentang barang antik, tapi ramalan dan perhitungan. Tuan Wang memahami seni. Ini semua dihitung. Tentu saja, tidak hanya barang antik yang bisa diramalkan. Semua hal sama saja. Contohnya, saudara perempuanmu, Sun Ailing, sekarang sedang mendengarkan diam-diam di ujung tangga. Lihat saja. Sekarang kamu percaya kan? Mungkin Pak Wang mendengar suara-suara itu. Dia menebak kalau yang ada adalah Ailing, jadi dia membuatku mempercayainya. Tetapi ini jelas belum cukup. Kedua saudara perempuan ini memang sulit untuk dihadapi. Lalu bagaimana caranya agar kau percaya padaku? Tuan Wang sangat pandai menebak. Pertanyaan ini seharusnya tidak kau ajukan padaku. Untuk melawan Jiang Yiju, kita harus mencari cara untuk meyakinkannya. Kalau tidak, tidak akan ada lagi kesempatan kerjasama. Kemungkinanku untuk meyakinkan Sun Liang adalah 89%. Setinggi itu, maka aku harus. Jika aku bisa menyebutkan semua barang antik di ruangan ini, mungkin aku bisa meyakinkannya. Baiklah, lakukan itu. Kakak Liang. Apakah di ruang T ini ada 19 barang antik? Bisa menyebutkan ada 19 barang antik, hanya membuktikan kau pandai berhitung. Jika aku bisa menceritakan asal-usul semuanya padamu. Kau percaya padaku? Aku ingin mendengarnya. Di ruang T ini, ada 19 barang antik, bukan? Bisa menyebutkan ada 19 barang antik, hanya menunjukkan kau pandai berhitung. Jika aku bisa menceritakan asal-usul semuanya padamu. Kau percaya padaku? Saya ingin mendengar penjelasan detailnya. Kayu cendana kuning ini merupakan warisan dari masa pemerintahan Kaisar Qianlong Dinasti Qing, bukan? Benar. Harganya sekitar 20 juta. Benar, tetapi hanya dengan itu ingin meyakinkan saya. Jelas itu tidak cukup. HMPH, baiklah. Batu tinta giok hitam berkualitas tinggi ini merupakan benda peninggalan dari masa pemerintahan Wanli, Dinasti Ming, bukan? Nilainya sekitar 5 juta. Benar kan yang kukatakan? Bagaimana kau tahu? Meja giok hitam ini, kakekku dan keluarganya menghabiskan lebih dari 2 tahun untuk memastikan asal-usulnya. Tentu saja, aku menghitungnya. Kuhitung. Bagaimana mungkin, kakak Liang? Lihat sendiri. Silakan perhatikan. Ah. Hasil perhitungan. Bagaimana mungkin ini, kakak Liang? Lihat sendiri. Silakan perhatikan baik-baik. Asal-usul 19 barang antik di atas meja, semuanya akan saya ceritakan kepada Anda. Apakah Anda masih puas dengan kemampuan saya? Cukup puas. Jika bukan karena melihatnya sendiri, saya benar-benar tidak akan percaya. Kalau begitu saya katakan bahwa ini adalah milik Liu Bei. Kakak Li yang masih percaya. Kemampuan Tuan Wang yang luar biasa, saya benar-benar kagum. Tetapi asal-usul dan silsilah barang antik di ruangan ini sudah diteliti. Pedang ini hanya berdasarkan tebakan Tuan Wang. Kurasa Sun Liang masih tidak percaya. Saya 100% percaya. Ah, kalau sudah percaya. Kenapa kau masih membantahku? Jangan-jangan kau ingin menjebakku. Ternyata dia meminta tolong padaku. 100%. Yaitu ada suatu benda yang tidak dapat dia pahami. Jadi dia ingin memintaku untuk menilainya. Memintaku untuk menilai 100%. Jangan-jangan dia memancingku. Sebenarnya dia meminta tolong padaku. 100%. Itu ada sesuatu yang dia juga tidak mengerti. Jadi dia ingin memintaku membantunya mengidentifikasi. Memintaku untuk membantu mengidentifikasi. 100%. Kakak Liang. Apakah kau punya sesuatu yang ingin kau minta aku bantu identifikasi? Bagaimana kau tahu? Karena Tuan Wang sudah menghitungnya.
maka aku akan langsung mengatakannya. Baru-baru ini memang sedang kesulitan dengan koleksi barang antik. Jika Bapak Wang bisa membantu mengidentifikasi keaslian mereka, itu akan sangat membantu. Ternyata ada masalah. Ini adalah pertemuan singkat. Masalah Nyonya Liang adalah masalah saya juga. Saya sebagai saudara ipar tentu akan membantu. Kakak ipar. Tuan Huang ketahuan. Kalau begitu, silakan ikut saya ke ruang rahasia. Guya ternyata punya ruang rahasia. Dalam pekerjaan kita, harus berhati-hati. Beberapa waktu lalu, saya mendapatkan barang antik porselen Yuan King. Kami sudah mencoba berbagai cara. Dari sudut pandang apapun, itu tampak asli. Lalu, teka-teki apa yang masih ada? Entah mengapa, kakek saya selalu merasa tidak tenang. Beliau selalu merasa ada yang salah. Jika Tuan Wang dapat membantu memastikan keaslian harta karun ini, maka kakek saya dapat tenang untuk membelinya. Baiklah. Ayo kita pergi. Tentu saja, apapun hasilnya, saya akan memberikanmu imbalan 10 juta. Ini dia, vas Yuan King Hua. Sekilas saja sudah terlihat luar biasa. Vas ini ditaksir harganya 800 juta. 800 juta. Kalau begitu, Tuan Wang, saya mohon bantuanmu untuk membedakan keasliannya. Kakak Liang, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Kalau begitu, Tuan Wang, saya mohon bantuanmu untuk membedakan mana yang asli dan palsu. Kakak Liang, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Hei, sistem. Biasanya kan berebutan menjawab. Kenapa hari ini tidak ada reaksi? Sistem ini hanya bertanggung jawab untuk menganalisis pertanyaan yang kau ajukan, bukan bawahan pribadimu. Baiklah, baiklah. Lalu saya bertanya, apakah vas bunga antik ini asli atau palsu? Asli atau palsu? 100% palsu. Bagaimana cara membedakannya? Buktinya ada di bagian dalam dasar vas. Metode yang murahan untuk menghancurkannya. Meskipun saya tahu itu palsu, tetapi tidak baik juga untuk menghancurkannya begitu saja. Lagi pula harganya 800 juta ya. Kalau dihancurkan berisiko. Kalau tidak dihancurkan. Bagaimana pendapat Tuan Wang? Saya yakin vas ini palsu. Palsu. Apakah Anda punya bukti? Aku yakin. Vas bunga ini palsu. Palsu. Apakah kau punya bukti untuk membuktikannya? Cara untuk memverifikasinya ada di dasar botol. Tuan Huang, dasar botol ini sudah kami periksa berulang kali. Dan tidak ada masalah. Bukti yang kau sebutkan di dalam botol. Jangan-jangan kau ingin menghancurkannya. Hancurkan saja, baru tahu. Ini masalah besar. Baik secara perasaan maupun secara akal sehat, saya harus memberitahu pemilik barang. Memang sangat penting. Saya bersedia berhadapan langsung dengan pemilik barang. Saya akan mencari Tuan Zhang sekarang juga. Hahaha. Bos Sun, apa kabar? Bos Zhang, maaf ya. Ada apa ini? Pantas saja dia ahli. Ingin tidak terlibat. Aku harus memegang kendali. Tuan Zhang, ya kan? Aku melihatmu. Sepertinya bukan penjual barang antik, malah seperti penjual barang palsu. Hahaha. Tuan Sun, apa kabar? Tuan Zhang. Aku melihatmu. Sepertinya bukan penjual barang antik, lebih mirip seperti penjual barang palsu. Kau siapa? Apa pekerjaanmu? Apa urusanmu ikut campur? Saya diundang oleh Tuan Sun untuk menilai vas Yuan King Hua ini. Tapi ini barang palsu. HMPH. Barang palsu. Ini sudah diverifikasi oleh banyak ahli. Semua bilang itu benar loh. Kenapa tidak percaya sih? Ayo, kamu bilang saja di mana yang palsu. Meskipun ada risiko, tapi kejadian menunjukkan. Ini benar atau palsu? Coba saja langsung. Apa yang kau lakukan? Bagaimana rasanya menghancurkan vas seharga 800 juta ini? Dengan hak apa kau menghancurkannya?
Sekarang kau merasa bersalah? Ya, kenapa barang palsu tidak boleh dihancurkan? Nak, ku beritahu kau. Pergilah dan tanyakan, siapa sebenarnya Zhang Yongfa di dunia ini? Nak, ku beritahu kau. Pergilah dan tanyakan, siapa sebenarnya Zhang Yongfa di dunia ini? Aku, tuan muda ini, tidak takut pada siapapun di dunia ini. Kau. Tuan Sun, biarkan saja dia bertindak sesuka hatinya. Bapak Zhang, jangan gegabah. Jika pada akhirnya bukti tidak ditemukan, saya tentu akan memberikan penjelasan kepada Bapak. Tetapi jika buktinya ditemukan, maka saya harus bicara serius dengan Bapak. Tokoh berpengalaman ini memang tidak sederhana. Hari ini hanya bisa mengulur waktu saja. Buktinya sebenarnya ada di mana ya? Di mana? Oh. Tuan Zhang. Daftar ini ada kode kernya tidak? Tuan Zhang, saya minta penjelasan. Tuan Wang, Anda telah bekerja keras. Kali ini, berkat Anda, saya sangat berterima kasih. Anda terlalu berlebihan. Memisahkan yang benar dari yang salah adalah tanggung jawab saya. HMPH. Ini kartu nama pribadi saya. Jika ada sesuatu, jangan ragu untuk menelepon saya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat membantu Anda. Pedang ganda senilai 50 juta, uang jasa 10 juta dan berhasil menjalin hubungan baik dengan Tuan Sun. Langkah selanjutnya. Hahaha. Yaitu mengalahkan Lao Liuhu. Halo Yuer, ada apa meneleponku? Bisakah kau datang ke sini sebentar? Katakan saja lewat telepon. Aku ingin berbicara denganmu langsung. Baik, aku akan segera sampai. Aduh, astaga, kau berhak untuk tetap diam. Tetapi apa yang kau katakan akan menjadi bukti di pengadilan. Pak Polisi, saya warga yang baik, Pak. Katakan, malam-malam begini berkeliaran di luar ngapain sih? Hai, teman lama. Sakit sekali. Kenapa kamu waktu itu begitu, sampai membuatku menulis surat pernyataan seharian? Perutku sakit sekali. Kira-kira menurutmu aku akan menulisnya? Oh iya, apakah kau baru-baru ini menyelidiki kasus pemalsuan barang antik? Kasus pemalsuan barang antik, kenapa kau bertanya ini? Kau bertanya tentang kasus pemalsuan Tuan Wu. Kenapa? Jangan bilang kau mau memalsukan barang antik. Aku ada urusan penting hari ini. Aku tidak akan menjelaskannya padamu sekarang. Aku akan menjelaskannya padamu lain waktu. Ada apa kau mencariku hari ini? Masuk dulu, baru kita bicara. Ada apa? Ergo, kakekku ingin menjodohkanku dengan Ming Cheng Group. Aku tahu. Kau tahu. Aku melihatmu bersama putra dari Ming Cheng Group. Mereka serasi sekali, sangat serasi. Bukankah ini sangat baik? Tidak ada hal lain kan? Aku pergi. Kakak, sebenarnya aku dipaksa oleh kakek. Meskipun papa dan mama sudah membujuk, tetap tidak berhasil. Ming Cheng Group adalah distributor barang antik ilegal terbesar di kota Yuzhou. Di belakangnya, mereka terus-menerus menggunakan berbagai cara untuk menguasai saham perusahaan kita. Kakek demi menyelamatkan bisnis keluarga, maka menyetujui perjodohan ini. Kakek demi menyelamatkan bisnis keluarga, maka menyetujui perjodohan ini. Yuer. Maafkan aku salah paham. Aku mengira. Kau mengira aku menikah dengan Sang Deva dengan sukarela. Yuer, kau adalah wanita milikku. Aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Aduh, pinggangku. Sepertinya aku harus mempercepat semuanya. Hari ini, aku akan mendapatkan jimat kesayanganku terlebih dahulu. Saya sudah berkenalan dengan Tuan Sun.
Hula Liu seharusnya bisa melihat situasi dengan jelas, kan? Kalau memang tidak bisa, berikan dia 10 juta dari uang penjualan pedang ganda itu. HMPH, aku lihat dia masih berani tidak menurut. Saya mengerti, jangan pura-pura denganku. Lain kali kalian mengerti, ya? Saya mengerti, ayo pergi. Bukan, kalian sedang apa? Masuklah kau. Ada apa? Kau ya. Kau. Tolong, ada yang mau membunuhku. Hula Liu. Ayo, ayo. Ah. Tidak bisa. Demi adikku, tidak bisa mengabaikannya. Mereka membawa Hula Liu ke sini untuk apa? Jangan-jangan dia bisa menemukan harta karun. Sebaiknya kita lapor polisi saja. Tidak ada sinyal. Kartu globalku ini. Perangkatnya diblokir, 90% terblokir. Aduh. Orang-orang macam apa ini? Berapa probabilitas sistem menyelamatkan Lao Liu? 3%? 17, 37 sudah cukup. Kita lihat siapa yang berani menghalangiku. Hula Liu, ini mungkin suap yang akan membuatmu rela mengorbankan diri. Sebagai kakakmu, aku sudah berbuat sebaik-baiknya. Lao Liu, kau di mana? Lao Liu, kau di mana? Chun Ge, bos, kenapa harus menangkap orang itu? Buktinya tentang kasus ajian ada di tangan anak itu. Berani menyelidiki orang kita, kalau bukan dia, mau menangkap siapa lagi? Lao Liu. Aduh, pelan-pelan sedikit. Kenapa kau ada di sini? Orang-orang ini suruhanmu, kau gila ya? Atau lemak di otakmu terlalu banyak? Kau tahu siapa yang menculikmu? Aku tidak tahu. Mereka menculikku dan langsung memukuliku habis-habisan. Lalu mereka mengikatku di sini. Sekretaris Ji, selamatkan dirimu dulu. Tidak perlu menyelamatkan saya. Kakiku terluka. Cepatlah pergi. Hubungi polisi dan selamatkan saya. Kau masih belum tahu kemampuan saya. Jangan berlama-lama. Kau masih belum tahu kemampuan saya. Jangan berjalan lambat-lambat. Ergo. Pedang Taigo terakhir kalinya menyelamatkan aku dari kerugian besar. Aku masih sangat berterima kasih padamu. Perseteruan kita anggap selesai. Apakah kau masih ingat janjimu untuk menjadi adikku? Ada apa lagi yang ingin kau katakan dalam sandiwara ini, agar aku mau menjadi kakakmu? Sial. Bagaimana kamu punya uang sebanyak ini? Cepat pergi, jangan banyak bicara. Nanti setelah keluar, aku akan memberimu 10 juta sebagai hadiah perkenalan. Kalau begitu, ayo cepat pergi. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak ini? Kau. Perkenalan dari pihak Chenxi, bos di sana sudah membersihkan semuanya. Sekarang semua milik kita. Orangnya. Astaga, dia kabur lewat jendela. Cepat kejar. Abis. Kali ini kita benar-benar celaka. Anjing, apa ini? Kenapa ada kucing di sini? Pasti belum jauh. Cepat, untung saja aku cerdas. Aduh, hampir saja.
Ke arah mana melarikan diri peluang keberhasilannya lebih tinggi? Kiri 3%, kanan 17%. Kau ngapain sih? Kakak kedua, apa kau pernah ke sini? Tidak mungkin. Lalu bagaimana kau tahu harus lewat jalan mana? Aku bisa meramal, kau masih tidak percaya kemampuanku. Cepatlah pergi. Kau bisa meramal, pergi, pergi, pergi. Aku sejak kecil sudah tertarik dengan ini. Tuan Long sudah menemukannya. Dialah orangnya. Dia adalah Wang Ergo. Aduh. Orang yang menangkapnya belum kembali. Bagaimana dia bisa datang sendiri? Terakhir kalinya, pedang Tai dan kulit Yuan Qinghua dirusak oleh anak nakal ini, menggagalkan rencana kita. Hu Laoliu menyelidiki aku dan Qin Lao karena pedang Tai itu. Anak nakal ini pasti sudah tahu sesuatu. Makanya dia datang menyelamatkan dirinya. Dia. Kurasa dia dan Hu Laoliu, mereka hanyalah figuran kecil yang sama. Yang benar-benar jahat adalah kakek Sun itu. Hei, benar, benar, benar. Tuan muda benar. Yang paling jahat adalah kakek Sun itu. Mereka berdua tidak ada apa-apanya. Menurutku, kakek Sun itu hanya mengandalkan usia dan jabatannya. Dia benar-benar sudah bosan hidup. Besok aku akan mengikatnya. Kau ini bodoh sekali. Jangan bicara omong kosong lagi. Mengacaukan rencanaku. Aku akan melukaimu dulu. Kau bisa meramal. Hei, ajari aku dong. Sejak kecil aku paling mengagumi ini. Aku ingin menjadi muridmu. Baiklah, tidak masalah. Nanti setelah keluar, bolehkah aku menerimamu sebagai muridku? Ya, ya, ya. Bagaimana mungkin dua barang itu dirusak oleh si muka putih itu? Si rubah tua ini. Cukup gesit juga dia berlari. Cobalah lari sekali lagi. Sundong tidak menyangka akan terjadi penyergapan terhadap kita. Aku yang membuatmu celaka. Kau, Xiao Heizi, aku akan melindungimu. Aku akan bertarung bersamamu. Tidak ada cara lain, kita harus maju. Aduh. Anak muda ini cukup kuat ya. Ayo. Kalian berdua serang bersamaan. Rasakan pukulan ini. Aduh. Jatuh. Jangan berhenti, lanjutkan. Tidak kuat, Tuan Wang. Aku sudah lelah berkelahi. Mau bunuh mau potong-potong terserah kau. Kau telah memutus mata pencaharianku. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Apa maksudnya memutus mata pencahariannya? Aku tidak mengenal kalian, kakak. Berapa persentase keberhasilan untuk melarikan diri? 33%. Masih ada kesempatan. Tapi bagaimana cara melarikan diri? Ah. Dia sedang mencari cara. Aku harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ayo. Pergi bersama. Masih bisa bertarung. Ah. Istri bisa. Bisakah kamu membawanya? Apakah ini kunci untuk melarikan diri? Hu Laoliu adalah kuncinya, 100%. Ah. Ya. Lao Hu harus mengeluarkan jurus pamungkasnya. Kau bilang apa? Sepertinya hanya tersisa Lao Hu. Lao Hu. Aku memberitahumu ya. Sebenarnya aku menipumu. Pedang ganda yang kau berikan padaku, itu asli. Cek yang baru saja kutunjukkan padamu adalah uang hasil penjualan pedang itu. 60 juta. Oh ya, aku juga bilang pada Tuan Sun, barang palsu di pasar semuanya kau jual. Kau dan si Tego itu sekelompok. Wang Ergo, kau binatang. Kalian semua harus mati untukku. Ya. Dan kau juga. Lao Guo, aku sedang memanas-manasi kamu. Memanas-manasi kamu, bodoh, tidak tahu malu. Hebat sekali. Semua roboh. Aduh, orang ini benar-benar bodoh. Akhirnya berhasil melarikan diri.
Pastikan kita selidiki orang-orang ini sampai tuntas. Mereka berani melakukan itu kepada orang-orang kita. Sakit? Bagaimana kau bisa memikirkan siasat licik seperti itu? Siasatnya memang sedikit berbahaya, nyaris merenggut nyawa. Bukankah kau ditipu? Apa sebenarnya kalimat apa yang benar? Selain pedang ganda ini, semua yang lainnya adalah bohong. Uang untuk pedang ini, kita berdua akan membaginya. Ah, benar-benar, penipu, kau penipu besar. Beri aku 10 juta. Ya, sudah. Sudah berapa umurmu sih? Oh iya, kau sudah bilang akan menyuruhku meramal. Jangan sampai kau lupa. Dengan kemampuanmu itu. Agak sulit, sudahlah. Aku tidak peduli, kau sudah berjanji akan menerimaku kembali sebagai murid, dan juga angpau sebagai hadiah pertemuan dan sebagainya. Kau sudah gila harta. Hanya memikirkan uang, bisakah kau sedikit lebih bermartabat? Ah, saya tidak peduli Anda sudah berjanji untuk menerima saya sebagai murid, termasuk hadiah uang muka, angpau, dan hadiah perkenalan lainnya. Kau sudah gila uang. Hanya memikirkan uang, bisakah kau sedikit lebih bermartabat? Hai. Begini, saya akan katakan padamu, mulai hari ini, pedang antik ini menjadi milik kita berdua. Kau bilang ini keberuntungan, ah. Anak ini pasti tidak dipukuli sampai bodoh, kan? Ngomong-ngomong, kau tahu siapa yang menangkapmu? Seandainya aku tahu, sudah kukatakan padamu. Tapi akhir-akhir ini aku juga tidak punya musuh. Oh iya. Terakhir kali aku menyelidiki kasus pedang Tai Chi palsu. Mungkinkah ada hubungannya dengan ini? Kemungkinan besar yang kau katakan itu. Sebelumnya, Kingping yang asli juga memiliki kode QR. Mungkin mereka adalah satu kelompok. Keahlian pemalsuan kelompok ini tidak main-main. Tunggu. Aku sudah 2 kali menggagalkan bisnis mereka. Tidak akan ketahuan. 100%. Lalu bagaimana dengan Lao Hu? Terkait dengan Lao Hu 60%. Aduh. Kali ini kita sudah menyinggung sarang lebah. Aduh. Ah, sekarang kita sudah menyinggung sarang lebah. Ah. Kakak kedua. Aku yang telah menyusahkanmu. Sepertinya Lao Hu masih belum tahu bahwa akulah yang menyusahkannya. Karena dia sudah menganggapku sebagai kakak laki-laki. Aku pasti akan melindunginya. Serahkan ini padaku. Lain kali, kerjakan dengan lebih pelan. Jangan gegabah lagi. Kau adalah kakak. Aku tidak salah mengenali. Hei, Ergo, aku tahu tentang masalahmu. Kau tidak apa-apa kan? Terima kasih, Tuan Si, Anda sudah repot. Bagaimana kabarmu? Tuan Sun sendiri yang menelepon saya. Apakah ini ada hubungannya dengan dunia barang antik? Saya beberapa hari ini di luar kota. Kau dan si Tua Hu, kalian berdua tidak akan berhenti begitu saja. Tuan Sun, apakah kau tahu latar belakang mereka? Untuk saat ini belum jelas. Yang ku ketahui hanya mereka adalah sebuah kelompok pemalsu, dan latar belakang mereka tidak kecil. Mendengar nada bicara Tuan Sun, mereka tampaknya tidak sederhana, ya. Hal-hal detailnya akan ku beritahu setelah aku kembali. Baiklah, Tuan Sun, jagalah dirimu baik-baik ya. Bos Sing Sun, tolong jaga dirimu. Ya, saudara anjing. Dengarkan percakapan Anda, sangat ramah. Bos Sun ada hubungannya sekarang, dan itu ada hubungannya dengan orang-orang itu. Itulah yang kami pikir terlalu sederhana. Old Man Sun memiliki fondasi yang dalam. Selain itu, mereka memeriksa di luar dengan ketat. Saya harus menghindar di sini. Jadi, tolong pikirkan cara untuk mengatasinya. Lao Liu Ah. Apakah ini tidak baik? Hei, Go Ge, apa ada ancaman di sekitar sini? Di bawah sinar matahari, para penjahat mana berani begitu sombong? Pergi. Go Ge. Mungkin kita bisa mencari tempat untuk bermain beberapa hari. Tunggu sampai Bos Sun kembali lalu kita lakukan pertunjukan. Apa yang aku pikirkan tadi, kau harus percaya padaku. Aku sudah menghitungnya, sekarang tidak apa-apa. Apalagi hanya menunggu, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kita harus bertindak. Kau takut apa? Bagaimana caranya bertindak? Kau takut apa? Kak Ergo. Kau tidak sungguh-sungguh akan berseteru dengan mereka sampai mati kan? Aku takut padamu. Baru tahu takut.
Tadi siapa yang bilang mau menguasai dunia barang antik? Selama kau bisa mengalahkan mereka, kekaisaranmu sudah setengah jalan. Benar juga, takut ke depan takut ke belakang. Diam terus, benar kan? Benar. Kau bukan orang baru di dunia gelap ini, pasti punya tempat untuk mencari informasi. Kalau begitu, kau bertanya kepada orang yang tepat. Di jalan barang antik di utara kota ada sebuah rumah teh. Asal kau mau membayar, tidak ada yang tidak dia ketahui. Hiburan. Pergi. Kita pergi saja ke jalan barang antik di utara kota. Sudah terlalu malam, dia tidak akan datang. Tapi, Paman Gemuk akan mengajakmu melihat-lihat. Baiklah, aku sering datang ke sini dulu. Dia adalah orang keluarga Zhao tua. Lihatlah, 30.600.000. Tidak apa-apa. 8.000. Membeli barang perunggu senilai 1 juta. Barang perunggu senilai 1 juta. Luar biasa, tentu saja. Siapa kamu? Aku pergi dulu. Tidak perlu kembalian, aku lihat. Tidak perlu kembalian. Apalagi sekarang, 100%. Mengapa dia datang mencariku? Apakah aku telah menyakitinya? Tidak, aku selalu taat hukum. Aku yang selalu menyebar fitnah tentang kalian. Dia sudah ditangkap olehku. Kamu adalah Wang Erdok? Benar, Kakek Sun. Dan aku akan membantumu. Inilah takdirku. Jadi inikah orang berpengaruh itu? 100%. Kalau begitu, rencanaku akan segera selesai. 100%. Terima kasih. Besok datanglah ke rumahku, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Tapi ya, kau tahulah. Memang lebih baik menurut daripada tidak hormat. Kakak anjing, kau ternyata kenal mereka ya? Aku orang penting, kau mengerti apa? Ambil, ambil. Halo, Patuahu. Kau sudah sampai mana? Semua sudah menunggumu. Kakak Go, kemarin aku sepertinya keracunan makanan. Sepertinya hari ini aku tidak bisa pergi. Baiklah, hanya kamu yang mengecewakan. Istirahat yang cukup ya. Tuan Wang RK datang. Tuan Bai. Ini semua intelijen yang dimiliki oleh kelompok pemalsuan itu. Ingin mendapatkannya, kau harus menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Boleh saya bertanya, Tuan Bai, apa yang harus saya lakukan tentang hubunganmu dengan Liang? Aku sudah mendengarnya. Tapi aku tidak percaya kau yang masih muda memiliki rahasia seperti ini. Lalu bagaimana aku harus membuktikannya? Sangat mudah. Lihat semua barang antik di kotaku. Sebutkan asal-usul dan nilainya. Kalau benar, aku akan mengakui kamu. Flash disk ini. Ambillah. Sepakat. Baik, sepakat. Tolong Pak Wang. Wow. Baik tua. Maka aku akan jelek. Bagaimana dengan itu? Dapatkah Anda melihat dengan jelas apa nilai dan asal dari harta ini? 16 antik di atas meja. Semua palsu. Maksudmu? Aku, Bai Qiankun. Kepala keluarga Bai generasi ke-16. Tanganku penuh dengan barang palsu. Aku bertanya padamu. Ya, semua palsu. Aku memberimu kesempatan sekali lagi. Barang-barang antik ini. Apakah asli atau palsu? Maaf, Tuan Bai, barang-barang antik ini semuanya palsu. Nak. Ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Kami selalu jujur. Aku memberimu kesempatan sekali lagi. Apakah kau sudah bicara? Aku memberimu satu kesempatan lagi. Yang benar takkan menjadi palsu, yang palsu takkan menjadi benar. Tidak mau. Kakek Bai, pukulanmu terlalu kejam. Anak ini tidak buruk. Aku menyetujuinya.
Hanya saja kondisi fisiknya agak kurang baik. Bagaimana ia bisa dibandingkan dengan kakek bayi dalam hal kondisi fisik? Minuman enak, tentu saja harus serius. Serius? Apa yang salah? Apakah kau penasaran mengapa semua barang di meja ini palsu? Ya, aku bahkan sampai bingung. Kakek bayi, jelaskan padanya. Mengenali barang antik tidak hanya tentang keasliannya saja, lebih penting lagi untuk mengenali barang palsu. Bersamaan dengan itu harus memiliki moral dan keyakinan. Selalu waspada agar tidak ditelan oleh iblis keserakahan. Sebagian besar barang palsu ini berasal dari satu kuil dewa yang sama. Memahami musuh dan diri sendiri agar dapat lebih baik menghadapinya. Hebat. Betul. Maksudnya begitu. Tuan Bai, saya, Ergo, telah belajar banyak dari Anda. Tidak perlu menyanjung lagi. Kau memang anak muda yang hebat. Aku suka. Tuan Bai, saya, Ergo, telah belajar banyak dari Anda. Tidak perlu menyanjung lagi. Kau memang anak muda yang hebat. Aku suka. Hahaha. Tuan Wang, kami dari Asosiasi Barang Antik mengundang Anda untuk bergabung menjadi anggota. Anggota Asosiasi Barang Antik memang orang penting. 100%. Ada satu hal lagi. Untuk memudahkan perjalananmu di masa depan, aku sudah mengatur seseorang untuk berada di sisimu. Oh, tidak perlu repot. Aku ini juara Sansou Kota Yunsu. Juga adik perempuan dari Liang. Kalian kenal? Hahaha, kalau begitu lebih baik lagi. Belum dibunuh oleh kelompok pemalsu. Justru dibunuh oleh gadis ini lebih dulu. Membawamu ke Heksi. Mungkin akan membuatmu dalam bahaya. Maka itu perlu ada yang melindungi. Tentu saja, hak pilih terakhir tetap di tanganmu. Terima kasih atas kepercayaan senior dan kakak Liang. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Saya bersedia bergabung. Terima kasih atas kepercayaan senior dan kakak Liang. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Orang yang kau atur itu telah dikeluarkan dari asosiasi Wuan. Kakek Sun itu pasti akan menyuruh orangnya sendiri untuk menggantikannya. Aku tahu. Itu sudah pasti. Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Rencana selanjutnya pasti tanpa celah. Semoga begitu. Jika perlu, gunakan cara saya. Hari ini sangat senang. Malam ini semuanya tinggal di sini untuk makan malam, agar kita semua bisa bergembira. Suruh kakekmu dan cucu perempuanmu datang bersama. Kakek pergi ke Yunan. Aling bilang ada urusan mendadak. Terlambat. Kita makan dulu saja. Jangan pedulikan mereka. Agou, kau kan bisa meramal. Ramalkan kapan Sun Yatu akan datang. Aku memang tidak ingin dia datang. Lagi pula, ada apa dengan sistem ini? Tuan Bai, beberapa hari ini, tidak boleh membocorkan rahasia langit. Terlalu banyak kata. Jadi aku akan mencoba, Aku memang tidak ingin dia datang. Lagi pula, ada apa dengan sistem hari ini? Tuan Bai seharian ini. Aku tidak bisa membocorkan rahasia surgawi terlalu sering. Jadi, aku akan mencoba. Sistem, si gadis nakal itu, bisa sampai jam 6. Jam 6, kemungkinannya 0%. Astaga, kau akhirnya menjawabku. Lalu jam 7, 0%. Pukul 10 ya 0%. Tidak mungkin, jangan-jangan terjadi sesuatu. 100%. Tidak akan ada bahaya bagi nyawanya, kan? Kemungkinan Sun Ailing mengalami bahaya jiwa 76%. Tidak baik, Sun Adou mungkin dalam bahaya jiwa. Kalau begitu cepatlah selamatkan aku, pergi. Dia bilang sebelumnya ada urusan mendadak. Sepertinya dia pergi untuk menyelidiki kasus kelompok pemalsuan itu. Kalau begitu aku akan menelepon dulu. Teleponnya mati. Pergi menangkap pencuri kecil. Dengan kemampuannya, seharusnya tidak akan ada masalah. Kalian tunggu sebentar. Aku akan pergi melihatnya. Tunggu sebentar. Kau. Sun Yatu pergi menangkap pencuri kecil. Dengan kemampuannya, seharusnya tidak akan ada masalah. Di mana Sun Yatu sekarang? Tunjukkan padaku dengan peta. Jangan bermain-main,
Bolehkah, ini menyangkut nyawa orang. Kalian tunggu sebentar, aku akan melihatnya, sebentar. Baru saja menerima kabar, operasi kali ini masih di gudang analisis yang sebelumnya. Aku akan menyuruh Hong Tai untuk pergi bersama kalian. Terima kasih atas kerjasamanya, anakku. Terima kasih atas bantuannya. Saya siap mengikuti perintah Anda. Kencangkan sabuk pengaman Anda. Dengan Pak Bai di sini, hukuman mati seharusnya tidak menjadi masalah. Kakak, jangan khawatir. Tidak akan ada masalah di jalan. Kita hanya perlu menunggu telepon dari pembeli. Hati-hati, jangan sampai gagal. Aku dan Da Elf sudah siap. Bagaimana keadaan kalian di sana? Oke, bagaimana situasi di sekitar? Jangan terlalu dekat, aku pergi dulu. Sekali lagi kukatakan, lawan memiliki senjata. Harap berhati-hati. Paham? Oke, mulai operasi.